Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai mengapa orang harus berjualan di marketplace. Mungkin sahabat-sahabat ada yang belum masuk ke marketplace untuk membuka toko di marketplace. Di marketplace di Indonesia ada banyak ya, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, ya, kemudian ada JDID dan sebagainya ya. Nah, kurang lebih ada 10 alasan ya, meskipun mungkin lebih banyak lagi untuk alasan mengapa berjualan di marketplace ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu mudah dan gratis ya. Kenapa mudah ya? Mudah ini baik untuk penjual maupun pembeli ya. Di marketplace itu mudah kalau misalkan kita mau buka toko misalkan. Buka toko persyaratannya mungkin hanya kita butuh KTP, kemudian alamat email, nomor handphone ya. Kemudian produk bisa kita upload di sana ya. Kemudian juga bagi pembeli juga mudah kalau misalkan mau belanja mereka tinggal mencari, mengetikkan kata pencarian gitu apa yang mereka butuhkan, kemudian sudah banyak sekali pilihan-pilihannya gitu ya. Kemudian buka toko itu di marketplace juga gratis ya. Gratis dia ya pertama kali hanya cukup persyaratannya tadi itu ya. Terus tidak dikenakan misalkan harus membayar sekian rupiah untuk secara bulanan. Mungkin ada cas tertentu kalau ada penjual itu memakai fasilitas misalkan seperti gratis ongkir, kemudian mendaftar kalau di Tokopedia sebagai power merchant ya. Seperti itu sebetulnya itu bukan sebagai kewajiban penjual untuk mendaftar ya. Itu merupakan pilihan, kita bebas untuk memilih mau memakai fasilitas itu atau tidak. Jadi kalau misalkan kita memakai fasilitas itu, tentu konsekuensinya adalah kita memberikan semacam eh, timbal balik lah ya kepada pihak marketplace. Tetapi pada prinsipnya marketplace tidak memungut biaya untuk pendaftaran sebagai penjual. Demikian juga untuk pembeli tidak ada biaya untuk masuk mendaftarkan akun sebagai pembeli ya. Jadi prinsipnya gratis, kemudian juga mudah sekali dan kita juga leluasa untuk bisa berjualan maupun melakukan pembelanjaan ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, tentu marketplace itu trafficnya sangat besar ya dan hot market lah istilahnya. Eh, Kenapa demikian? Karena memang yang masuk ke marketplace ya, orang-orang yang mau berbelanja ke marketplace itu pada umumnya mereka sudah berencana untuk membeli sesuatu barang yang diinginkan. Jadi mereka akan mencari misalkan kebutuhan eh, handphone ya, mulai handphone, kemudian atau misalkan kebutuhan rumah tangga ya, itu mereka bisa dapatkan di marketplace dan tinggal mengetikkan kata pencarian dan itu banyak sekali mereka yang masuk ke marketplace sebagai tempat mereka berbelanja. Dari waktu ke waktu perkembangannya semakin banyak orang yang berbelanja di marketplace ya. Data yang terakhir yang kita dapatkan ya dari hasil-hasil survei itu menunjukkan misalkan seperti Shopee ya yang juaranya marketplace saat ini ya, itu per bulan rata-rata pengunjung marketplace Shopee itu sekitar 90 juta ya orang ya. Kemudian Tokopedia menduduki peringkat kedua sekitar 88 juta, kemudian di bawahnya ada Bukalapak, disusul Lazada, kemudian Blibli ya untuk yang 5 besarnya gitu ya. Jadi demikian besarnya potensi market yang ada di marketplace sehingga potensi untuk kita berjualan pun juga semakin besar begitu. Ya.
Oke, lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga, tentu karena ini konsepnya adalah toko online, maka bisa buka 24 jam. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat perbedaan kalau bisnis offline seperti apa, bisnis online seperti apa, bisa simak di video saya sebelumnya ya. Nah, ini tentu untuk marketplace bisa kita buka setiap waktu jadi 24 jam dan non-stop, mau Sabtu Minggu tetap bisa buka seterusnya ya. Oke, lanjut yang keempat ya. Yang keempat, aman ya. Jadi marketplace itu menyediakan seperti halnya mereka sebagai perantara ya, penyedia tempat berjualan, dan mereka memberikan jaminan keamanan terhadap transaksinya. Jadi keamanan itu meliputi untuk pembeli maupun untuk penjual. Metode ataupun alur transaksinya dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak antara penjual dan pembeli itu merasa aman ya, meskipun mereka tidak bertatap muka secara langsung untuk proses jual belinya ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang itu melindungi penjual maupun pembeli di dalam bertransaksinya ya. Oke, lanjut ya. Yang kelima, tidak perlu buat website ya. Jadi kalau misalkan kita berjualan online, biasanya kan kalau di luar marketplace kita mesti menyediakan website. Misalkan kita harus membeli domain maupun hosting untuk membuat website. Ya, nanti baru kita buka toko online secara mandiri berdasarkan website tersebut ya. Kalau di marketplace pembuatan website tidak diperlukan karena marketplace sudah menyediakan tempat ya untuk kita membuka toko kita, kemudian juga mendekorasi toko kita sedemikian rupa sehingga pembeli bisa masuk ke toko kita ya. Oke, lanjut yang keenam ya. Kenapa kita harus buka toko di marketplace adalah karena banyak pilihan metode pembayaran ya. Pembeli diberikan keleluasaan untuk memilih metode pembayaran yang diinginkan. Jadi misalkan bisa melalui metode transfer, kemudian bisa melalui deposit di Shopee Pay kalau di Shopee ya, kemudian di Bukalapak juga ada OVO ya. Kemudian juga bisa melalui kartu kredit, misalkan yang punya kartu kredit, kemudian juga banyak banyak metode pembayaran. Bisa melalui Alfamart, Indomart dan sebagainya ya. Nah, dalam hal ini tentu tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara cash ya. Kalau Anda yang tidak menginginkan metode pembayaran melalui transfer, kemudian melalui deposit tadi, atau malas ke Indomaret, Alfamart, Anda juga bisa memilih pembayaran, metode pembayaran dengan COD ya. COD itu artinya barang dikirim, kemudian tanpa melakukan pembayaran dulu pembelinya, nanti pembeli baru melakukan pembayaran saat barang diterima gitu ya, dan bayarnya langsung ke kurirnya ya. Jadi banyak pilihan metode pembayaran, ini menguntungkan baik pembeli maupun penjual ya. Lanjut ke nomor 7, ya tadi yang sempat kita singgung ada fitur COD. Fitur COD kenapa kita bahas secara spesifik ya? Banyak penjual yang memanfaatkan marketplace untuk menggunakan fitur COD ini. Jadi misalkan Anda yang berjualan melalui Facebook Marketplace ataupun Instagram atau Facebook Ad, itu biasanya memanfaatkan fitur COD yang ada di Marketplace ya. Fitur COD ini adalah memberikan pembeli untuk bisa melakukan pembayaran pada saat barang diterima di lokasi pembeli ya. Dan ini memungkinkan untuk penjualan-penjualan yang memang tidak bisa bertemu langsung secara fisik untuk COD. Nah, ini kan yang sebelum-sebelumnya kan banyak sekali orang-orang yang
menginginkan COD cara apa ya yang sebelumnya itu kan ketemu antara penjual dengan pembeli di suatu tempat. Nah, kan kendalanya kalau misalkan COD-nya ini penjualnya ada di luar kota seperti itu kan kendala, atau jaraknya jauh sekali itu kan kendala ya. Belum lagi masing-masing penjual maupun pembeli harus meluangkan waktu untuk ketemuan. Nah, tiba-tiba ada satu atau dua pihak yang tidak bisa datang ya, atau tidak menepati janji, akhirnya COD-nya batal ya. Nah, oleh karena itu fitur COD yang ada di marketplace itu sangat membantu untuk penjual maupun pembeli di dalam tetap menginginkan transaksinya dilakukan secara COD, ataupun barang diterima dulu oleh pembeli baru dilakukan pembayaran. Nah, COD-nya ini dibantu oleh kurir ya. Kalau misalkan di Shopee itu menggunakan JNT, jadi penjual bisa mengaktifkan fitur COD, pembayaran COD-nya melalui ekspedisi JNT. Kalau di Tokopedia itu menggunakan jasa pengiriman si cepat. Jadi Anda yang menginginkan mengaktifkan fitur COD di Tokopedia wajib mengaktifkan jasa pengiriman si cepat ya. Kalau di Lazada itu banyak ya. Di Lazada hampir ya sekitar 60-70% itu transaksinya menggunakan COD, dan COD-nya Lazada itu menggunakan Lex ya, Lazada Express, atau menggunakan sekarang ini Ninja Express ya, kalau yang di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh Lex ya. Atau untuk penjual ya, jadi untuk di Lazada ini memang agak unik karena hmm, antara penggunaan Lex dan Ninja itu juga mengacu kepada jumlah transaksinya ya. Oke, nanti itu kita mungkin bisa bahas di lain waktu ya. Lanjut yang nomor 8 ya. Di marketplace itu banyak sekali promo ya. Jadi promo-promo yang diselenggarakan oleh pihak marketplace ya. Mulai yang rutin tiap bulan itu ada yang namanya double date ya. Double date itu misalkan ini bulan Desember itu ada yang puncaknya istilahnya Harbolnas ya. Hari belanja online nasional itu di double date, misalkan bulan 12 berarti di tanggal 12 ya, 12 kemarin November 11 berarti seperti itu. Itu promo yang rutin, jadi itu panen rayanya para penjual ya, juga pembeli, karena di sana kita pembeli itu dapat banyak fasilitas, misalkan diskon, kemudian juga bebas ongkir ya, bebas ongkirnya juga tidak bersyarat ya, seperti itu. Jadi jor-joran itu artinya pihak marketplace itu memberikan promo-promo yang sangat besar di saat-saat double date itu. Di lain double date tentu juga masih banyak promo, misalkan ada diskon gratis ongkir ya, ataupun promo-promo menarik lainnya, misalkan ada yang istilahnya ada flash sale, kemudian itu juga disubsidi oleh pihak marketplace ya. Kemudian juga ada undian-undian ya, seperti itu ya. Banyak sekali kalau di marketplace. Ini mungkin tidak ataupun sulit didapatkan kalau misalkan kita berjualan secara di luar marketplace ya, karena untuk promo mesti harus ditanggung oleh penjual misalkan, seperti itu. Ya. Oke, lanjut yang nomor 9. Ini ya tentu keunggulan dari marketplace itu mereka sudah bekerja sama dengan jasa pengiriman ya. Jadi kalau di marketplace itu banyak sekali pilihan untuk jasa pengiriman yang bisa diakses, dan pembeli tinggal klik-klik mana yang sudah diaktifkan oleh penjual untuk jasa pengiriman. Misalkan penjual sudah mengaktifkan jasa pengiriman JNT, JNE, kemudian juga ada si cepat, ada pos dan sebagainya. Itu sudah ditampilkan sedemikian rupa oleh marketplace, dan penjual bisa memilih ya, memilih yang mana yang
atau mau pilih semua juga bisa ya. Itu tergantung pertimbangan dari penjualnya. Nah, demikian juga untuk pembelinya bisa memilih mana jasa kirim yang sekiranya mungkin efisien, kemudian juga layanannya dianggap paling baik ya, seperti itu. Ya. Kemudian dari jasa kirim pengiriman ini juga sudah terintegrasi. Jadi pada umumnya terutama yang menggunakan resi otomatis itu berarti sudah terintegrasi sistemnya dengan marketplace. Jadi sistem jasa pengiriman sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di marketplace tersebut. Misalkan JNT itu kalau bisa menggunakan resi otomatis berarti saat di pesanan itu sudah bisa kita pantau, kita lacak status atau progres daripada pengiriman barang ya. Jadi ini barangnya sudah sampai mana, sudah dikirim atau belum oleh penjual, kemudian misalkan sudah dikirim, nah ini sudah sampai mana perjalanannya, sudah sampai ke pembeli dan sebagainya, itu sudah bisa kita lacak dan tahapannya bisa kita pantau gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir ya, nomor 10. Nah, ini kalau di marketplace itu memungkinkan kita sebagai penjual itu bisa bertindak sebagai reseller, artinya yang stok barang, punya stok barang, atau sebagai supplier gitu yang punya stok barang banyak, atau produsen itu masuk sebagai penjual di sana. Atau yang tidak punya stok barang ya, itu bisa berjualan sebagai dropshipper ya. Dropshipper itu apa? Dropshipper adalah penjual-penjual yang tidak memiliki stok, di mana saat ada pemesanan itu mereka baru melakukan pemesanan kepada suppliernya. Nah, supplier ini akan mengirimkan barangnya langsung ke pembeli. Jadi tanpa melalui penjual dropshipper tadi. Jadi kalau di marketplace itu memungkinkan sekali kita berjualan sebagai penjual reseller atau supplier ataukah sebagai dropshipper. Nah, ini di marketplace itu bisa dilakukan kedua-duanya gitu ya. Sebagai reseller ataupun dropshipper. Nah, itu ya 10 alasan ya kenapa kita mesti berjualan di marketplace. Dan ke depan saya yakin sih untuk perkembangan dari marketplace ini semakin besar, apalagi marketplace ini kan mereka memiliki apa ya, semacam goals yang cukup tinggi, sehingga sebetulnya kalau kita masuk ke sana tentunya kita akan mengikuti ataupun ikut progres perkembangan dunia marketplace ya. Seperti misalkan Shopee ya, Shopee ini pengembangannya luar biasa. Mereka misalkan menyediakan fitur seperti Shopee Export ya. Kemudian juga ada yang kemarin saya juga ditawari itu Shopee Gudanggu ya. Shopee Gudanggu itu satu fasilitas yang disediakan oleh Shopee untuk kita mengelola stok kita ya. Stok kita. Jadi misalkan kita punya toko, baik itu toko di Shopee, kita punya beberapa toko di Shopee atau toko di luar Shopee, itu bisa kita kelola stoknya itu melalui fasilitas Shopee Gudanggu. Jadi perkembangan pasti mereka melakukan banyak perkembangan ya, menyesuaikan kebutuhan dari proses jual beli ini atau perkembangan dari marketplace secara umum ya. Pasti mereka akan menyesuaikan dan mereka mengembangkan teknologi untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan tersebut ya. Jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal saat kita berjualan di marketplace ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.